dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin. Surga itu ada 100 derajat. Derajat. A'addahallahu lil mujahidina, yang telah Allah persiapkan untuk orang yang jihad di jalan Allah fisabilillah. Ma baina darajataini, antara derajat yang satu dengan derajat yang lainnya, kama baina sama'i wal ardi, seperti antara langit dengan bumi. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi. Cuman gambaran yang dihadirkan Nabi, begitu tingginya pangkatnya. Jihad di jalan Allah 100 derajat. Jadi kalau pengen masuk surga dengan iman. Tapi untuk mendapatkan pangkat surga saja, alhamdulillah. Bukan saja surga kok saja. Surga alhamdulillah. Cuman pangkat nanti akan diperoleh dengan amal, dan yang paling tinggi nanti dengan jihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man radiya billahi rabba, barang siapa rela bahwasanya Allah adalah Tuhannya, rela itu bisa nerima. Yang nerima itu dengan hati. Kalau sudah nerima Allah sebagai Tuhan, ya seperti seorang suami menerima seorang wanita sebagai istri, ya akan menjalankan kewajiban-kewajiban seorang suami pada istri. Seorang istri menerima, kita menerima. Maksudnya menerima Allah sebagai Tuhan itu bagaimana sih? Ya kita buang keyakinan Tuhan selain Allah. Kemudian ya kita buang pengabdian ibadah-ibadah kepada selain Allah. Lalu ya fokus dong, karena kita meyakini ridho hanya Allah lah Tuhan. Iman. Barang siapa yang telah rela, Tuhannya adalah Allah, rela yang sesungguhnya. Wabil islami didan, dan menganggap Islam adalah agama yang harus diikuti, agama yang benar, agama yang menjadikan sebab keselamatannya. Wabi Muhammadin Rasulah, dan ridho bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Makna utusan Allah kita harus paham, membawa pesan dari Allah. Apa yang diucapkan tidak pernah salah. Agama yang dibawa adalah membawa keselamatan. Yang meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya, alhamdulillah, itu kita semuanya sudah. Kita sudah ridho, iman kepada Allah, meyakini Islam adalah agama yang terbenar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi, enggak ada yang meninggi lagi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan wahyu yang Allah berikan Al-Quran. Dan kalimat-kalimat Nabi la yantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Semua omongan Nabi benar. Perilaku Nabi, takrirat Nabi, apa yang disaksikan Nabi lalu Nabi diam, adalah kebenaran. Kalau sudah orang punya keimanan seperti itu, wajabat lahul jannah, surga tempatnya. Nah ini tingkat masuk surga. Yaitu dengan keimanan masuk surga. Pangkatnya entar dulu. Penting selamat dari neraka. Iman kepada Allah, utusan Allah, Islam sebagai agama, selamat dia. Itu namanya iman. Masuk surga. Fa'ajiba lahu Abu Sa'id. Terkagum Abu Sa'id. Laha. Fa'ajiba laha. Terkagum Abu Sa'id dengan kalimat tersebut. Wah, ajib. Faqala idha alayya ya Rasulullah. Ulangi lagi ya Rasulullah. Kalimat yang kau sampaikan ya Rasulullah. Takut ada yang kurang. Begitu rindunya. Apa yang menjadikan masuk surga tadi? Takut ada yang kelewat. Ulang ya Rasulullah. Fa'adaha, kemudian Rasulullah mengulang alaihi kepadanya. Man radiya billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin rasula. Wajabatil jannah. Thumma qala. Kemudian Nabi menambahkan, wa ukhra, setelah itu surga, wa ukhra, yang lain amalannya, yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannah. Kemudian setelah surga, selamatlah. Ini derajat tingkat orang selamat saja, enggak masuk neraka. Setelah itu ada pangkat, ada 100 tingkat.
Ma baina kulli darajataini, antara derajat dengan derajat, pangkat dengan pangkat, kama bainas sama'i wal ardi, antara langit dengan bumi. Wah. Masuk surga saja rindu. Setelah itu dipamerin dengan derajat, pangkat yang tinggi. Qala, bertanyalah Abu Sa'id. Abu Sa'id bertanya, "Mahya ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah menjadikan pangkat tinggi bukan sekedar masuk surga? Apa itu? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah, diulang lagi, jihad di jalan Allah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Biasakan kalau mencari sesuatu itu yang itu. Kemuliaan maksudnya, kebaikan di akhirat. Yang tertinggi. Terbaik. Makanya kalau minta surga, mintalah surga firdaus. Jangan, ya Allah, yang penting saya masuk surga, ya Allah. Pemalas. Ya. Ya Allah, yang penting saya masuk surga. Ya. Minta, ya Allah, berikan padaku firdaus. Surga tertinggi dan terluas. Surganya baginda Nabi. Yang penting. Urusan duit saja, yang penting dapat. Nggak ada urusan duit. Selalu semangat cari duit, semangat. Bagaimana surga? Pangkat. Sehingga para sahabat Nabi kalau sudah ada tingkat dan pangkat disebut oleh Nabi itu terpesona beliau. Ini aidah ya Rasulullah, selamat. Tingkat, apalagi ya Rasulullah yang menjadikan orang punya pangkat tinggi. Jihad fisabilillah. Jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi radhiyallahu taala anhu, dari Abi Bakar bin Abi Musa. Beliau berkata, aku mendengar dari ayahku wa bi hadratil adu. Beliau lagi di hadapan musuh. Yaqulu, beliau berkata, ayahku waktu berada di hadapan lawan musuh di medan laga. Yaqulu, ayahku bercerita, qala Rasulullah, ingat wahai anakku, Nabi pernah bersabda begini. Inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Bahwasanya pintu-pintu surga di bawah naungan pedang. Jangan salah memahami. Kalau dipotong hadis ini, dihadirkan begitu saja, ini namanya khianat. Seolah-olah perang itu kalau pengen surga harus dengan pedang, bukan. Ini kan di hadapan lawan. Kalau di hadapan lawan dan ada musuh bersama kita, itulah. Makanya istilah pedang ini disebut karena kita diserang, karena tidak perang, dimusuhi. Maka tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang memusuhi Islam, para orientalis, mustasyrikin, mereka itu mengatakan, menyebarkan fitnah bahasanya Islam itu tersebar dengan pedang. Dan memotong hadis-hadis semacam ini. Oh pedang, nih pedang. Tidak. Islam tidak disebarkan dengan pedang. Pedang untuk membela agama. Kapan ada yang menodai Islam, mengganggu umat Islam, maka pedang yang perlu diangkat. Ini Nabi mengatakan, al-jannah tahta dhilalis suyuf. Kalau dalam keadaan seperti itu akan mengganggu Islam, mengganggu kaum muslimin, maka ketahuilah pedang harus berani. Kita mengangkat pedang. Islam tersebar bukan dengan pedang. Maka hati-hati fitnah yang dihembuskan untuk membuat keraguan-keraguan dan kebencian. Ada mereka mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, dan juga kebetulan juga ada memang penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Kaum muslimin, mereka belajar Islam nggak benar, salah guru, menjadi seorang muslim yang teroris. Main tembak, main bunuh, ngebom di kalangan kaum muslimin. Masa ngebom di masjid? Nah, ada diajarkan Nabi SAW. Dan itu yang akan mencoreng wajah Islam. Zalim, jahat. Maka dari itu lihat. Tampilkan Islam dalam dirimu. Dengan akhlak, contoh. Kalau kita kembali kepada mereka, para juru dakwah, para ulama-ulama, para dzurriyyah baginda Nabi yang datang ke Indonesia, mereka tidak pamer dengan syiar kebiar semacam ini, tidak. Mereka telah membungkus diri beliau dengan akhlak yang mulia, tidak dengan pedang. Mereka datang dari Gujarat, mereka datang dari Hadramut ke Gujarat, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke Pasai, kemudian ke wilayah Jawa Timur, Gresik dan sebagainya, kemudian masuk ke kampung. Orang bertanya, siapakah kamu? Kok akhlakmu baik? Siapa yang mengajarimu begitu? Yang mengajari agamaku. Agamamu itu apa? Islam. Islam itu bagaimana? Masuk Islam. Awal-awal dakwah para ulama bagaimana ke Indonesia?
dengan kelembutan, dengan akhlak yang mulia. Kalau setiap individu, setiap orang per orang menampilkan Islam di dalam dirinya, dakwah nggak usah pakai ceramah dan ngomong. Orang akan terpesona dan penasaran, akan bertanya, apa yang menjadikan kamu seperti itu? Agamaku. Agamamu itu apa? Dan itulah yang ditemui oleh orang-orang Indonesia waktu itu yang menyembah berhala. Ngelihat seorang anak muda, seorang pendatang, ternyata akhlaknya baik. Urusan berdagang, bagaimana kok dagangmu seperti itu? Dengan penuh kejujuran, sopan santun, akhirnya tanya, apa yang menjadikan kamu seperti itu? Agamaku. Terus bertanya sampai ada bagaimana seorang pendatang bisa menikah dengan anak raja. Bukan peperangan. Maka fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang benci pada Islam, kalau Islam itu disebarkan dengan pedang. Dan hati-hati dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, akan tapi mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Islam yang mengajarkan kekerasan, caci maki, olok-olok, dan seterusnya. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini abwabul jannati tahta dhilalis suyuf, pintu-pintu surga di bawah naungan pedangmu. Pedang itu kan ceritanya amamal adu wa bihatril adu, dalam awas, kita punya musuh, jangan lemah, angkat pedangmu, surgamu ada di sana. Faqama rajulin rathal hayati, mendengar ungkapan seperti itu, mendengar ada orang berkata, Nabi pernah bersabda bahwa surga adalah di bawah pedang untuk melawan musuh. Ada satu orang rathal hayati, orang yang biasa, bukan tampak bajunya orang yang hebat, bajunya compang-camping. Rathal hayati, compang-camping dengan kesederhanaannya. Faqala ya Aba Musa, wahai Aba Musa, anta sami'ta Rasulullah yaqulu hadza? Benar kau dengar dari Rasulullah omongan itu? Bahwasanya surga dalam keadaan kita di hadapan musuh, surga adalah di bawah naungan pedang. Benarkah engkau mendengar itu dari Rasulullah? Qala na'am. Abu Musa berkata iya. Faraja'a ila ashabihi, kemudian dia kembali kepada kawan-kawannya. Faqala aqra alaikumussalam, aku mengucapkan salam kepadamu semuanya. Maksudnya pamitan, wahai saudaraku, aku mohon izin dan mohon doa kepadamu semuanya. Mau kemana kau? Aku akan berjihad. Tsumma kassara jafna sayfihi, kemudian dipecahkan penutup pedangnya. Biasanya kan dicabut begini. Cabut disimpan. Kalau cabut disimpan berarti dia ingin memasukkan lagi, tidak dipecahin ini, pokoknya enggak boleh dipakai ini. Maksudnya apa? Sampai aku mati. Maka sarajafna sayfi, kemudian dipecahkan tutup pedangnya, pedang diangkat. Thumma masya bi sayfi, kemudian dia berjalan dengan pedangnya ilal adu, kepada musuh. Fadharaba bi hatta qutil. Fadharaba bi hatta qutil. Kemudian dia memukul musuh sampai terbunuh. Nah ini, sampai terbunuh beliaunya. Nah itulah rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Begitu mereka rindunya kepada keselamatan, rindu kemuliaan, rindu surga. Wa an Abi Absin Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillahi fatamassahun nar. Tidak ada kaki yang berdebu karena berjihad di jalan Allah. Berjalan kena debu, lepas sandalnya, berjalan untuk perang. Tidak akan fatamassahun naru, lalu tidak ada kaki yang berdebu karena berperang kemudian tersentuh api neraka. Masya Allah. Artinya ya sudah surga, nggak boleh nginjak neraka. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'ud al-labanu fi dhar'i. Tidak akan masuk neraka seorang. Di sini sebut laki-laki, bukan hanya laki-laki. Mama begitulah bahasa lesan mengajarkan kemuliaan, sebab wanita itu layaknya untuk ditutup sehingga tidak banyak disebut. Rojul ya maksudnya laki, wanita juga ada.
Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena khasyatillahi min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah tentu maknanya adalah takut hukuman Allah, takut tidak dirahmati oleh Allah. Karena dia melakukan dosa atau karena dia amalnya kurang baik, menangis dia karena takut. Takutnya manusia dengan harimau, dia lari meninggalkannya. Tapi takutnya seorang hamba kepada Allah, dia akan mendekat. Karena tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Rasa takut menyesali. Dia menitikkan air mata di saat disebut dosanya. Di saat ingat kesalahannya, dia takut hukuman Allah yang sangat pedih di alam barzah. Hukuman di padang mahsyar. Hukuman di neraka jahanam. Lalu dia menangis. Nggak akan masuk neraka orang itu. Karena apa? Tangisnya itu adalah tobat, pengampunan dari Allah. Tangis yang sesungguhnya bukan tangis bohongan, tangis buah daripada penyesalan. Dan itu hakikat di dalam hati sebetulnya. Dari hati yang menyesal, sebesar apapun kesalahan seorang hamba, segede apapun kesalahan seorang hamba, kalau dia menyesal, menangis, memohon ampun kepada Allah, kalau sudah diampuni oleh Allah, nggak akan tampak lagi itu dosa. Dan selagi dosanya sudah diampuni oleh Allah, nggak perlu mampir surga. Kita semua berdosa, tapi tidak perlu mampir neraka. Kita semua berdosa. Dan kalau itu aturannya, semua yang berdosa harus mampir neraka dong. Kita melihat haram tadi siang, kemarin siang, hari ini dan seterusnya. Kita melihat haram. Mampir neraka semestinya kan begitu. Akan tapi ketahuilah kalau kita pernah kepeleset melakukan yang haram, kemudian bergegas memohon ampun kepada Allah, dibarengi dengan penyesalan yang dalam, yang membuahkan tetesan air mata karena takut kepada Allah, maka ketahuilah ia tidak akan masuk neraka. Karena apa? Sudah habis dosanya, sebesar apapun dosa itu. Yang kedua, wala yajtami'u 'ala 'abdin gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama. Dan tidak akan bisa berkumpul debu medan laga dengan asap api neraka. Maknanya begini, siapapun yang pernah menghirup debunya medan laga karena dia berperang, maka dia tidak akan menghirup asapnya neraka. Maknanya adalah yang berada di medan laga, maka dia adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala hadis hasan sahih, ini adalah hadis hasan sahih. Cuman kita harus tahu jihad itu pun ada aturannya. Jihad itu termasuk hukum imamah. Tidak boleh kita buat jihad sendiri tanpa ada persan daripada imam. Imam itu imam tertinggi, imam a'zam, imamah uzma, imam a'zam dan pemimpin. Dalam hal ini bisa saja presiden seorang ini. Jika diserukan oleh mereka boleh, tapi kalau setiap kelompok ngajak perang nggak boleh. Karena semua peperangan harus dipertimbangkan, diperhitungkan. Kapan maju, kapan mundur, sudah harus diukur kekuatan kita dan kekuatan lawan sebanding atau tidak. Kalaupun harus bertahan berapa, itu dipertimbangkan. Dan individu nggak mampu, kelompok-kelompok kecil nggak mampu. Maka ini harus perlu proyek raksasa, ini yang nangannya adalah negara. Namanya hukumnya hukum imamah. Hukum paling berat, hukum imamah. Nggak boleh setiap orang menyeru. Kalau setiap orang menyeru jihad, ini bisa malah terjadi kerancuan peperangan. Maka tidak dibenarkan atas nama jihad ngebom kaum muslimin. Bahkan mengebom orang yang belum Islam pun juga nggak boleh di tempat kita, di negeri kita ini. Ngebom gereja ya nggak boleh. Ngebom kuil-kuil nggak boleh. Karena negeri aman semacam. Ini bukan di Medan laga. Tapi kalau ada orang di luar Islam yang menyerang kaum muslimin, komando daripada imam untuk kita berperang, maka itulah saatnya kita berperang. Jadi keterangan tentang jihad itu harus jelas. Bukan dikit-dikit katakan jihad, yuk jihad. Ngapain? Mau pedang, perang. Yang diperangi saudaranya sendiri. Ngebom, pernah dengar suara, pernah dengar berita tentang bom-bom? Di Cirebon kan juga pernah ada bom. Bom di masjid. Sampai Pak Kapolresnya kena waktu itu kalau tidak salah. Bom di masjid. Bagaimana bom di masjid? Kemudian bom di bis. Tidak diperkenankan yang dimiliki Islam. Jadi peperangan ada. Tapi ini ada aturannya.
Jadi jangan sampai nanti memberikan dengar jihad lalu seenaknya. Yo jihad. Nggak boleh kita membuat peperangan tanpa ada prosedur yang sudah dibaca, prosedur yang sudah dipelajari oleh yang lebih tahu tentang hal ini. Jadi pemerintah, imam memerintahkan kepada pasukan-pasukan, tentara, jenderal-jenderal untuk pelajari, baru setelah itu menggerakkan perang, boleh kita masuk di situ. Bahkan kadang harus wajib berjihad. Wa Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ainani la tamassuhuman naru. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadikanlah itu mata kita dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Allah. Kalau matanya enggak kesentuh api neraka, berarti orangnya juga tidak di neraka. Ainun bakat min khasyatillahi, air mata atau mata yang pernah bakat menangis min khasyatillahi, karena takut kepada Allah. Tanda-tanda ketulusan di dalam bertobat, menangis di tengah malam, di saat sendirian. Bukan menangis di depan manusia, mungkin kita menangis di depan orang, bukan suatu yang salah. Tapi tanda ketulusanmu di saat engkau bisa menangis di depan manusia, engkau sangat mudah menangis di saat sendiri. Bukan dilarang orang menangis di depan orang. Mungkin kita lagi baca istighfar bersama-sama, mendengar panjatan doa, kemudian kita meneteskan air mata, bukan suatu yang salah. Hanya kalau kita ingin menguji saya itu benar tidak nangis saya, atau nangis saya action saja karena di syuting, atau nangis saya itu action karena dilihat oleh calon mertua saya, atau nangis saya action karena saya buktikan kalau nangis itu benar, dia akan bisa menangis dengan panjatan yang serupa di saat sendiri, nggak ada orang tahu, karena urusannya dari hati yang menyesal. Waktu orang sedih kan ada orang, nggak ada orang kan sedih, di kamar menangis, sedih. Dan menangis itu penting. Dan kita harus berusaha untuk bisa menangisi kesalahan kita, dosa kita. Sayyidina Umar mengingatkan berusaha untuk menangis. Kalau kamu tidak bisa menangis, ya berusaha untuk menangis. Belajar untuk menangis. Kalau kamu belum bisa menangis karena kesalahanmu, ya terus berusaha bagaimana menangisi. Wong salah kok tidak menangis. Nggak bisa lagi. Kalau kamu masih saja nggak bisa menangis karena kesalahanmu, ya menangislah karena kamu nggak bisa menangis. Karena kamu keterlaluan. Nah ini kekerasan hati, qaswatul qalb, kerasnya hati. Ainun bakat min khasyatillahi, air mata yang mengucur karena takut kepada Allah, tidak akan disiksa oleh Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillahi, dan mata yang melek menjaga tempat-tempat untuk keamanan bangsa ini, umat di dalam peperangan. Jadi para tentara atau pasukan-pasukan, kalau Anda jadi pasukan, kemudian Anda melek menjaga ini, mata yang enggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Wa an Zaid bin Khalid, diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhazaha ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza." Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mempersiapkan orang untuk perang. Jadi peperangan itu ada yang memang harus keluar semuanya dari kaum laki-laki. Mungkin pasukan lawan terlalu banyak dan negara harus menggerakkan semua kaum pria, maka kita wajib keluar. Ada tanfirnya, itu ada gerakan, ini tidak semuanya. Tidak semuanya. Separuh saja yang berperang, separuh melestarikan. Kan perlu yang namanya pertanian, dijaga pertanian. Yang satu membiayai, yang satu pergi. Yang separuh perang, yang separuh melestarikan untuk ma'isyah kehidupannya. Maka ketahuilah bahwa biarpun jangan semuanya perang nanti. Harus ada dong yang menjaga keluarganya, bagaimana kehidupan mereka, makan mereka, siapa yang bercocok tanam. Jangan ragu bahwa kalau ada orang berperang, kita membiayai mereka yang berperang, maka kita sama dengan ikut perang bersama mereka. Faqad ghaza, maka dia seperti telah berperang. Dan itu terjadi pada zaman sahabat Nabi SAW. Yang tidak berperang, mereka tidak mau ketinggalan. Kau pergilah kau dengan ontaku, pergilah kau dengan pedangku, pergilah kau, keluargamu akan aku cukupi. Karena aku tidak bisa pergi, mungkin dia lemah, dia sakit.
Pergilah kau, tapi akan aku cukupi. Maka, mungkin kita memang saat ini tidak ada peperangan. Semoga tidak ada peperangan di negeri ini. Tentram terus. Tapi di sana ada peperangan. Saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Allah. Maka mari, paling tidak kita ada greget untuk membantu mereka. Dengan materi, kalau kita punya. Atau paling tidak dengan panjatan-panjatan doa. Dengan panjatan doa. Atau paling tidak kita punya kecemburuan, ini yang sering kami sampaikan. Kecemburuan untuk tidak memperkuat mereka. Dengan memperkuat saudara kita kaum muslimin. Termasuk sampai kami sampaikan urusan belanja air, urusan belanja susu, belilah susu milik saudara sendiri. Jangan susu-susu atau minuman yang diindikasi adalah untuk memerangi kaum muslimin. Anda beli air, itu ada nilainya. Jika Anda beli di tempat yang mulia, maka Anda mendapatkan kemuliaan. Atau produk miliknya orang mulia. Jadi kita harus ada ghirah di sini. Ada kecemburuan bagaimana untuk membantu saudara kita. Kita termasuk bagian jihad. Baik. Wa man khalafa ghaziyan fi ahli, barang siapa yang menjadi khalifahnya orang yang berperang, maksudnya mencukupi kebutuhan keluarga perang, orang yang perang. Jadi ada satu orang perang, keluarganya kita cukupi. Maka kita akan mendapatkan pahala. Bi khairin, kita memberikan kebaikan kepada keluarga yang perang, faqad ghaza, maka kita termasuk mendapatkan pahalanya orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wan Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, afdhalus shadaqati paling bagusnya sedekah adalah paling bagusnya sedekah pada masa peperangan. Tidak perang dia. Dhillu fustatin fi sabilillahi, membuatkan tenda dari bulu-bulu, maksudnya membuat perlindungan untuk lagi perang, menyiapkan untuk yang di medan laga. Mungkin zaman sekarang bisa saja tenda, saya bantu tendanya. Wa manihatu khatimin, atau memberikan pembantu yang bisa melayani perang, orang yang perang fisabilillah. Atau ruqatu fahlin, atau memberikan onta yang sudah layak untuk mengandung, masih onta sudah dewasa. Maka kita kembangkan maknanya begini. Semua yang kita berikan untuk li'ila'i kalimatillahi li'izzatil islami wa muslimin, semua yang kita dermakan untuk kejayaan Islam, itu adalah sebaik-baik pahala. Kalau benar ada peperangan, maka kita membantu peperangan. Kalau sudah peperangan tidak ada, menjaga Islam dan kaum muslimin, itulah sebaik-baik berderma.